Oke, DM Lovers dan Dimago Fans, apa kabar? Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo. Sebuah channel yang membahas hal-hal yang bersifat supranatural, spiritual, dan hal-hal mistis lainnya. Dan kali ini Mas Yus mau menambahkan satu hal lagi, yaitu tentang pseudoscience. Jadi supaya nggak bosen, kita bahas hantu-hantuan melulu, yang klinik-klinik melulu, itu kita sekarang bahas yang rada-rada nyerempet-nyerempet ilmiah, tapi nggak ilmiah. Nah, itu. Nah, ini memang topik yang baru di channel Diari Mata Indigo ini. Setelah kemarin kita coba tentang bahas Atlantis. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Kita mau bahas tentang alien. Nah, ini dia alien. Alien ini menariknya gini. Mas Yus itu dulu pernah bahas tentang alien di salah satu channel waktu itu punyanya Mas Panji Petualang kayak gitu. Dan memang ketika ditanyakan ke Mas Yus kayak gitu, mungkin dikiranya waktu itu mungkin makhluk astral atau makhluk halus gitu. Tapi ketika kemudian dilihat videonya dengan detail, satu, ada bayangannya, dan dua, benda yang disentuh sama dia, entah itu semak-semak, daun, atau tumbuhan, dan lain sebagainya, itu ketika kena itu goyang. Kayak gitu. Jadi nggak tembus. Kayak gitu. Jadi dia bisa menggerakkan benda-benda di sekelilingnya dengan menyentuh. Kayak gitu. Kalau makhluk halus rasanya tidak mungkin. Tapi karena waktu itu mungkin Mas Yus itu identiknya sama indigo yang sering bahas tentang demit, ya kayaknya kurang pas waktu itu bahas tentang alien. Nah, kali ini Mas Yus mendatangkan seorang ahli atau mungkin seorang narasumber lah ya, narasumber yang punya pengetahuan yang lumayan banyak tentang makhluk ekstraterestrial atau alien dan UFO. Nah, ini kita sambut aja Mas Nur dari Beta UFO. Apa kabar Mas Nur? Baik Mas Yus, apa kabar juga? Iya, baik juga kayak gitu. Oh ya, Mas Nur, aku mungkin karena narasumber yang perdana di channel Diari Mata Indigo ini, aku persilahkan Mas Nur untuk memperkenalkan diri dan terutama kemudian menjelaskan kenapa kok kemudian terjerumus ke dalam dunia piring terbang dan alien ini kayak gitu. Bisa diceritakan mungkin? Ya, saya dari Surabaya. Nama saya Nur Agustinus. Jadi saya sudah suka tentang UFO ini sejak saya SMP tahun berapa ya? Tahun 79 waktu itu masih kelas 2 SMP ingat saya. Awal mulanya memang saya senang astronomi. Ya, waktu itu jadi astronomi amatir tentunya ya, kepinginnya juga masuk di bidang astronomi kalau kuliah nantinya. Kemudian saya tertarik dengan luar angkasa. Dan kemudian ya kebetulan orang tua mensupport sehingga saya dibelikan teleskop dan kemudian menikmati pemandangan luar angkasa ya dari alam semesta ini, dan makin tertarik karena di tahun-tahun 79 itu 80-an juga itu banyak sekali buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia waktu itu tentang buku-bukunya Erik von Daniken. Jadi banyak bacaan tentang misalnya adanya makhluk luar angkasa, kemudian yang datang ke bumi. Dan waktu itu juga diberitakan di surat kabar di New Zealand itu ada UFO yang sangat besar dan ada dokumentasi fotonya juga dan dimuat di media massa seperti Sinar Harapan waktu itu juga. Jadi membuat saya makin tertarik dan mulai membuat ya semacam organisasi science club dengan teman-teman di sekolah waktu itu, SMP, SMA, terus menerbitkan juga majalah dan berlanjut terus. Ketika saya kuliah di psikologi, lalu ya, kemudian ya tahun 97 itu ketika internet sudah mulai marak di Indonesia dan mulai banyak mailing list. Nah, itu ketemu dengan teman-teman yang sama-sama menyukai film X-File waktu itu. Jadi ada mailing list yang namanya Nusa X-File. Oke, Mulder dan Scully. Ya, Fox Mulder dan Dana Scully itu. Dan teman-teman yang kebetulan yang sama, karena X-File itu kan macam-macam ya misterinya. Tapi yang kemudian yang sama-sama suka UFO itu kemudian bergabung dan membentuk sebuah mailing list sendiri yang kita beri nama Beta UFO. Beta itu sendiri singkatan dari benda terbang aneh gitu. Benda dan terbang itu aneh. Berlanjut sampai sekarang ya, mulai tahun 97 sampai 2021 ini ya kita terus membahas tentang UFO. Jadi sudah lama sekali dari
tahun 90-an sampai dengan sekarang ini. Sampai Iya. dengan sekarang. Mm-mm. Gitu ya. Oke, wah luar biasa. Berarti tidak salah Sius mengundang narasumber dari Beta UFO kali ini karena pasti dari pengalaman dari tahun 90 sampai dengan sekarang itu ya cukup qualified lah paling nggak untuk mengungkap pertanyaan-pertanyaan seputar tentang alien ini. Nah, Ya, semoga. semoga ya. Ya. Oke. Oke. Mungkin anggap aja mungkin kita lagi ngobrol ya Pak ya, kita ngobrol dan saya orang awam kayak gitu. Dan Oke. mungkin teman-teman juga orang awam kayak gitu. Mungkin pertanyaan yang pertama yang mungkin menggelitik bagaimana kemudian harus mengawali atau bagaimana kemudian kita berpijak kayak gitu untuk mengawali bahwa kita ini hidup di alam semesta ini nggak sendiri kayak gitu. Bahwa kita ini hidup di alam semesta ini kemungkinan juga ada makhluk lain yang ada di entah belahan semesta sana atau mungkin di planet lain kayak gitu. Dan entah kapan gitu kemudian atau mungkin juga sekarang sedang berinteraksi dengan kita. Itu bagaimana Pak bisa mengawali pemikiran itu? Mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman yang ingin sebenarnya antara percaya nggak percaya kayak gitu. Gimana Pak? Oke, mungkin jawabannya bisa dari beberapa point of view ya. Kita coba dari misalnya paling tidak jawaban yang rasional aja bahwa alam semesta ini begitu luas. Ini jawaban klise sebetulnya. Alam semesta ini begitu luas, banyak planet-planet dan kemudian pihak astronomi juga telah menemukan banyak sekali eksoplanet yang layak yang bisa dihuni ya seperti bumi sehingga kemungkinan ada kehidupan di planet lain itu besar kemungkinannya. Dan mengingat dari jika planet-planet itu begitu banyak dan di galaksi ini banyak bintang-bintang juga yang punya planet-planet dan kemudian ada habitable zone-nya dan itu memungkinkan untuk didiami, maka kemungkinan ada makhluk dan yang menjadi cerdas pun banyak. Itu kalau dari segi ya anggaplah sains ya. Nah, kalau dari segi metafisika, mungkin saya bisa kasih pandangan seperti ini. Kita kalau percaya, ini masalah kepercayaan tentunya ya, bahwa setiap makhluk itu punya soul ya. Saya tidak tahu penggunaan istilahnya tepat atau tidak, soul atau spirit ya. Pokoknya kira-kira maksud saya seperti itu. Dan soul ini katanya ada yang bilang bahwa sejatinya kita justru adalah spirit yang punya badan, bukan ya, artinya kalaupun kita misalnya suatu saat misalnya tubuh kita ini rusak gitu, maka spirit kita tetap bisa istilahnya itu mengembara lah istilah gitu. Nah, artinya ada kemungkinan juga jika itu benar, maka ada entitas-entitas yang saya sering sebut dengan sifatnya eterik ya, artinya mungkin ethereal beings ini yang ada di alam semesta ini, dan mereka dan mungkin juga termasuk kita itu salah satunya mungkin saat ini hidup di bumi yang mungkin kalau orang-orang umum atau orang-orang di kalangan misalnya di kalangan ufologi lah istilahnya itu menyebutnya sebagai starseed seperti itu. Nah, jadi kemungkinan di tempat lain itu juga ada makhluk-makhluk ethereal beings ini yang mungkin juga suatu saat bisa aja ke bumi dan ke tempat-tempat lain. Itu kira-kira latar belakangnya. Oke, jadi untuk mengawalinya pemikiran seperti itu. Jadi yang pertama bahwa kita menyadari bahwa di alam semesta ini kita tidak sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa secara jiwa pun mungkin kita juga ada entah itu terkoneksi atau mungkin kita juga pernah menjadi makhluk-makhluk yang ya mungkin terkoneksi juga dengan makhluk-makhluk eterik itu tadi ya, real being itu tadi yang disebutkan tadi. Oke. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya apakah makhluk-makhluk ini memang sudah sejak lama kemudian terhubung atau berhubungan dengan kita atau mungkin sejak kapan ya awalnya atau bagaimana cerita mereka bisa berhubungan sama kita kayak gitu atau memang sebenarnya mereka hanya mengamati tanpa kemudian berhubungan langsung dengan kita. Sebenarnya gimana?
Kalau kita lihat dari sejarah per-UFO-an ya, yang dimaksud dengan UFO ini sendiri sebetulnya kita kenalnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi artinya yang dianggap sebagai makhluk luar angkasa ya. Karena kalau kita bicara yang ke masa lalu, mereka kan tidak dianggap sebagai makhluk luar angkasa. Mereka kan dianggapnya mungkin sebagai entitas lain ya. Ada yang bilang mungkin dewa dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita memang batasi konteksnya ke UFO gitu, maka mau tidak mau memang itu term yang digunakan setelah Perang Dunia Kedua. Mungkin diawali sih kalau seandainya sebelum Perang Dunia Kedua itu, yaitu sejak mulainya H.G. Wells bikin novel ya yang judulnya The War of the Worlds itu, di mana orang mulai tertarik dengan adanya makhluk dari luar atau dari planet lain, khususnya waktu itu dari planet Mars ya. Nah, setelah pada saat Perang Dunia Kedua itu ada fenomena yang namanya Foo Fighters. Foo Fighters itu semacam pesawat yang seperti bola-bola ops gitu, tapi bercahaya gitu, di mana pihak sekutu itu mengira itu pesawatnya Jerman, Nazi gitu, tapi pihak Jerman mengira itu pesawatnya Amerika. Jadi sama-sama tidak tahu dan sama-sama misterius, dan itu tetap dianggap misterius. Ya. Nah, kemudian di tahun 47 di Amerika itu mulai diawali mungkin di sekitar bulan Juni itu di Maury Island itu ada penampakan UFO, kemudian ada Kenneth Arnold bulan Juni juga dia kelihatan UFO. Jadi itu setelah itu makin banyak. Tapi kemudian di tahun berikutnya tahun-tahun 60-an itu ada pendapat dari Eric von Daniken yang mempelajari tentang adanya peninggalan-peninggalan arkeologi atau juga mempelajari mitos-mitos yang kemudian dihubungkan dengan kemungkinan bahwa itu adalah astronot dari bintang lain lah yang mengunjungi bumi ini. Jadi sebetulnya sudah lama sekali ya kalau kita runut ke arah sana. Oke. Kalau kemudian dihubungkan dengan Roswell atau Area 51, apakah memang itu fakta konkret atau mungkin itu ada sesuatu yang ditutupi? Oke, kalau Roswell ya, Roswell ini sebetulnya buat saya Roswell ini tidak pernah dibicarakan di kalangan pengamat UFO sebelum tahun 1980-an. Justru baru muncul di tahun 80-an sehingga ada banyak orang yang skeptik tentang Roswell ini. Tapi catatan misalnya clipping atau yang pernah dimuat di koran waktu itu memang ada di tahun 47. Nah, itu yang kemudian diangkat oleh peneliti UFO, khususnya waktu itu adalah Stanton Friedman itu. Dia mulai menelusuri, dan kemudian ada banyak sekali buku-buku dan peneliti-peneliti lain yang mencoba untuk menggali lebih jauh tentang Roswell. Nah, namun statement resminya dari pihak militer Amerika itu balon udara ya. Ya, balon udara, balon cuaca kalau nggak salah. Balon cuaca, ya, balon cuaca. Nah, kemudian konon ya pesawatnya dan juga ada juga beberapa mayat dari makhluk asing itu yang kemudian dibawa ke pangkalan, belum ke area 51 sih sebetulnya, tapi yang ke pangkalan di Holoman dan sebagainya itu baru kemudian belakangan di tahun-tahun 90-an itu mulai ada rumors tentang area 51 itu lewat Bob Lazar. Bob Lazar ini bilang bahwa dia pernah kerja di sana, ya khususnya di pangkalan yang namanya S4 itu, tapi dekat dengan Area 51, dan dia katanya melihat pesawat-pesawat terbang itu yang sedang di reverse engineering gitu ya oleh pemerintah Amerika gitu. Namun sebetulnya kalau mengenai Area 51 itu memang tempatnya memang ada ya, artinya secara struktur fisiknya pangkalannya ada, tapi bahwa itu ada UFO-nya itu yang meragukan sih sebetulnya. Karena gini, memang di Area 51 itu tempat militer Amerika itu membuat pesawat-pesawat militer rahasianya. Jadi salah satu cara untuk membuat
orang menghindar dari sana, ya mungkin mereka memfabrikasi informasi bahwa itu ada UFO-nya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi konspirasinya lebih arahnya ke sana ya untuk melindungi rahasia-rahasia militer gitu ya. Ya, karena itu memang yang salah satunya juga diakui juga oleh pihak CIA, memang sengaja melakukan disinformasinya ke arah sana. Karena yang di sana itu yang dibuat memang pesawat yang seperti U-2, kemudian SR-71 itu, yang Blackbird dan sebagainya itu. Oke. Wah, semakin menarik ini. Ini kemudian pertanyaan berikutnya. Saya agak tergelitik. Ada isunya itu ada ekstraterestrial, yaitu makhluk yang berasal dari luar angkasa, tapi juga ada yang mungkin bisa dibilang kayak inner terestrial. Jadi ada alien-alien yang katanya menghuni bagian bawah permukaan bumi, atau mungkin taruhlah bahasa kerennya itu inner earth civilization kayak gitu, yang kemudian katanya ada sampai sekarang. Sebenarnya apa memang ada teori-teori yang mendukung tentang inner earth civilization ini, atau kemudian apa yang bisa dijadikan dasar untuk keberadaan mereka kayak gitu? Sebetulnya keberadaan mereka ini awalnya dari teori yang memang sangat tidak didukung secara ilmiah ya, yaitu yang tadi dikatakan pseudoscience, yaitu hollow earth, ya, bumi ini berongga gitu ya. Jadi cerita ini juga dikaitkan dengan pengalamannya Admiral Byrd ya, yang ke Arktik, ke Kutub Utara, kemudian ada lubang, mereka Admiral Byrd ini masuk dan ketemu dengan bangsa Aryan gitu, yang konon juga penghuni di sana. Juga cerita-cerita tentang seperti Agartha, kemudian Shambhala dan sebagainya. Gitu. Jadi ada penghuni-penghuni yang mereka berada di bawah bumi. Nah, kalau informasi yang berkembang di kalangan ufologi selain Hollow Earth ini, bahwa bumi sebetulnya memang bukan berongga seperti yang digambarkan di teori Hollow Earth, tapi bumi ini punya seperti honeycomb ya, jadi lubang-lubang atau mirip-mirip dengan sarangnya semut ya. Jadi ada lorong-lorong, kemudian ada gua-gua yang cukup besar, yang bahkan yang sangat besar, seperti yang ditemukan misalnya di tempat-tempat lain, yang luasnya memang sangat besar, hampir seperti kota gitu ya. Dan itu dihuni oleh sebuah peradaban. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada kemungkinan, ini spekulasinya adalah, atau hipotesisnya adalah, bahwa mereka yang menghuni bumi ini sebelum kita ya, itu di masa yang lalu mengalami katakanlah ya keadaan di mana kondisi alamnya tidak bersahabat, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah masuk ke dalam tanah. Karena sama halnya kalau misalnya di planet Mars itu atau di planet Venus misalnya, kondisinya dulu misalnya katakanlah pernah dianggap sangat seperti mirip bumi dan bisa didiami, dan ketika Mars mengalami bencana dan kondisinya seperti sekarang, maka salah satu cara untuk menyelamatkan diri adalah masuk ke dalam tanah, karena itu paling aman, ya kan? Nah, itu yang kemudian dikembangkan, karena kita juga tahu bahwa manusia purba itu yang seperti Cro-Magnon itu juga mereka tinggal di gua-gua gitu. Kita tahu ada lukisan gua dan sebagainya. Dan artinya tidak mustahil kalau peradaban yang dulu atau ya ancient civilization yang ada yang beranggapan bahwa mereka juga sudah canggih waktu itu masuk ke dalam bumi dan menetap di sana, dan mungkin saja selama mungkin bisa saja ratusan ribu tahun atau jutaan kemudian berevolusi di sana, dan itu menyebabkan mereka tidak bisa lagi dengan mudah tinggal di permukaan ya, karena mungkin secara kondisi tidak lagi bersahabat buat mereka. Oke. Ya, mirip cerita Journey to the Center Earth ya, itu kayaknya. Itu saya juga pernah baca itu cerita tentang itu. Oke. Terus lalu kalau misalnya kemudian mereka pindah gitu, sumber energi mereka
dari mana? Kayak misalnya kan di permukaan itu kan ada matahari, Ya, kemudian ada ya mungkin ekologinya mendukung dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dibayangkan di dalam bumi sumber energi mereka dari mana? kalau informasi yang dari Cory Good ya, Cory Hmm. Good ini salah satu uh, whistleblower gitu ya. Hmm. Itu di dalam tanah itu, di gua-gua dalam tanah itu ada seperti batuan-batuan mineral atau kristal gitu yang Hmm. bisa memberikan energi atau Hmm. cahaya seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi mereka menggunakan batuan-batuan alam sebagai sumber energi dan sumber Ya, cahaya ya, kayak gitu. dan mereka mestinya secara teknologi mungkin pada waktu itu sudah maju dan mungkin bukan hal yang Hmm. sulit buat mereka untuk melakukan Hmm. apa ya, membuat semacam sumber cahaya buat mereka. Hmm. Oke, oke, oke. Lalu sebenarnya kalau misalnya dari teorinya sendiri, apakah mereka memang kadang-kadang bisa muncul ke permukaan atau mungkin bersinggungan dengan kita atau memang sudah tidak bisa lagi karena terbatasnya akses dan lain sebagainya? Menurut saya bisa mestinya, tapi tidak Masih bisa bisa. lama dan mungkin karena gini, eh, keberadaan manusia ini juga boleh dibilang ancaman buat mereka karena Hmm. kalau eh, kita kan cenderung ekspansi dan mungkin kalau mereka diketahui ada pasti juga tidak aman buat mereka. Hmm. 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 Mungkin nggak sih kalau misalnya mungkin terjadi kayak misalnya perbedaan entah waktu atau mungkin ada kayak Hmm. dilatasi waktu kayak gitu antara eh, lintasan waktunya dengan lintasan waktu kita gitu. Misalnya kayak mungkin di tempatnya mereka waktu 2 hari sama dengan waktu seminggu atau sebulan di permukaan kayak gitu. Ada kemungkinan seperti itu? Kalau kemungkinan seperti itu bisa saja ya karena Hmm. namanya aja mungkin ya. Uh, Hmm. tapi gini, kalau menurut cerita-ceritanya kan begitu. Jadi Hmm. Hmm. misalnya cerita yang um, Lost Year in Tibet dan sebagainya itu Hmm. ya. Ya, Jadi ya, itu ketika tokohnya itu masuk ke kayak Sambala kalau salah itu ya. atau Hmm. Sangrila Ya, Shangri-La, uh, Shangri-La. itu ketika keluar keluarga atau temannya sudah pada tua gitu ya. Ya, Jadi betul. Ya, padahal kan ya. cuman berapa mungkin berapa minggu atau berapa bulan di dalam situ. Hmm. 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 Nah, Gitu. kalau tanya apakah ada dilasi waktu ya ya mungkin sistemnya berbeda gitu ya. Karena juga kalau kita lihat beberapa pengalaman yang Hmm. pernah diceritakan, saya memang bukan menekuni di bidang ini, tapi kalau saya hanya Hmm. baca di media Hmm. itu, Hmm. orang-orang yang konon menceritakan bahwa dia diculik oleh apa ya, dibawa ke dunia Ya, gaib ya. gitu, itu Hmm. mungkin bagi dia hanya beberapa hari, tapi ternyata sudah mungkin sudah berminggu-minggu atau Ya, berbulan-bulan. ya. Hmm. Gitu. Oke. Nah, ini menarik tadi tentang penculikan manusia oleh alien ini. Ya. Itu sebenarnya latar belakangnya apa sih? Kenapa kemudian alien ini dipercaya bahwa hobi menculik Hmm. manusia atau mungkin membawa manusia ke tempatnya? Itu latar belakangnya gimana sih sebenarnya? Kayak gitu. Itu ada beberapa penjelasan sebetulnya. Hmm. Karena yang pertama itu gini, yang melakukan itu siapa dulu ya. Jadi Hmm. kalau pendapat saya memang ini yang melakukan adalah makhluk-makhluk yang atau aliens yang ada di bumi, bukan yang dari luar bumi. Oh, malah yang di dalam bumi. Ya, Oke. kenapa? Ya, tadi mungkin tujuannya sama seperti yang apa Asis bilang kenapa mereka tidak bisa lama di permukaan kan? Jadi Hmm. mereka ditengarai bahwa sedang berupaya untuk membuat hybrid ya, di Hmm. mana dari manusia dengan mereka itu bisa Hmm. diciptakan makhluk yang bisa tunduk pada mereka, tapi juga Hmm. bisa tinggal di permukaan. Oke, 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 oke.
Untuk mereka sendiri ini memang apakah udah pernah ada identifikasi bahwa mereka ini jenis-jenis tertentu atau mungkin bentuknya seperti apa, penampakan seperti apa? Ada gambaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau gambaran umumnya memang ada beberapa ya. Pengelompokannya misalnya yang paling umum adalah yang paling gampangnya adalah bentuknya seperti kita, seperti manusia, yang umumnya dianggap biasanya itu rambutnya pirang ya, yang disebutnya itu Nordik ya, atau kemudian berkembang jadi ada yang bilang Venusian, ada yang bilang Pleiadians dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Grace. Grace itu yang paling umum sebetulnya. Yang Grace itu ada macam-macam sih, ada yang tall Grace, yang ada yang tinggi memang. Kemudian ada yang short grace. Nah, umumnya yang dilihat orang-orang itu yang dilaporkan itu yang short grace, yang pendek, yang kira-kira mungkin cuma 1 sampai 1,5 meter gitu. Kepalanya besar ya, kemudian ya matanya juga besar. Nah, yang lain adalah reptilians ya. Jadi ini yang menarik kalau kita lihat di mitologinya Hindu misalnya, itu ada dunia-dunia di bawah tanah, di mana salah satunya itu juga dihuni oleh makhluk-makhluk naga, ular, dan sebagainya seperti itu. Dan itu kalau ditarik ke zaman sekarang ya, mungkin orang akan menyebutnya sebagai yang alien reptilian itu. Sehingga apakah itu cuman mitos atau itu cuman khayalan ya, tapi memang orang melihat, ada yang bilang pernah ketemu juga. Oke. Menarik kayak gitu. Jadi sebenarnya memang ya teori tentang ancient alien gitu, atau mungkin alien-alien yang mungkin pernah berhubungan dengan manusia di masa-masa lalu yang kemudian dianggap dewa, yang kemudian dianggap makhluk mitologi kayak gitu. Berarti memang ya ada dasarnya ya kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi kemudian itu disamarkan dengan cerita-cerita dongeng, mitologi, kayak gitu, kepercayaan kayak gitu berarti. Oke. Nah, menarik. Lalu sebenarnya kalau untuk ancient alien ini, saya mau coba konfirmasi aja ke Pak Nur. Apakah memang mereka terlibat dengan peradaban manusia, kayak misalnya peradaban Mesir, atau mungkin peradaban Sumeria, atau mungkin peradaban yang cenderung maju kayak gitu? Bentar. Kalau menurut saya gini, koneksi internetnya lancar di situ. Oke, sebentar, agak keputus tadi. Aku ulangi ya pertanyaannya. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya kita nyambung tentang ancient alien tadi, kira-kira apakah memang mereka terlibat dengan peradaban manusia pada waktu itu? Mungkin kayak misalnya Mesir, mereka juga terlibat untuk membangun piramid. Kemudian kalau misalnya di peradaban Aztec atau Maya, mereka juga terlibat dalam pembangunan struktur bangunan dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin Yunani dan lain sebagainya. Apakah memang mereka terlibat dalam pembentukan peradaban seperti itu? Kalau menurut saya sebetulnya itu tidak berkaitan ya dengan ancient astronaut ya. Tapi kalau kita bicara tentang ancient civilization mungkin iya, karena menurut saya gini, kita lihat aja kronologi waktunya. Nampaknya peradaban-peradaban itu tidak bisa lepas dari peradaban yang ada sebelumnya yang mungkin hancur karena bencana alam ya. Mungkin kita kenal dengan nama yang Atlantis dan sebagainya seperti itu. Jadi sama halnya seperti yang diceritakan oleh Plato ya, yang didengar dari gurunya yang ada di Mesir itu, bahwa itu ada peradaban yang sebelumnya yang Atlantis kemudian hancur, dan kemudian ada survivornya yang mungkin ke Mesir dan mungkin juga ke Yunani, mungkin juga ke Spanyol dan pokoknya daerah-daerah Eropa Barat seperti itu. Jadi itu menurut saya tidak ada hubungannya dengan aliens. Tapi kalau misalnya aliens dari luar angkasa yang datang ke bumi ini, ya mungkin saja ya dari dulu atau dulu pernah terjadi. Karena kita pun saat ini juga akan menjadi pelancong di planet lain kan, ke Mars misalnya. Mars. Ya, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin jangka puluhan tahun kita akan ke bintang-bintang lain. Dan mungkin juga mengkoloni di sana.
Oke. Wah, luar biasa. Ini pembicaraan yang benar-benar saya sendiri juga dapat insight ini untuk beberapa hal kayak gitu, bahwa salah satu bahwa kita tidak sendiri dan itu sudah berlangsung sejak lama kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum mungkin kita masuk ke akhir sesi ini, Pak Nur. Ya. Bagaimana dengan isu bahwa katanya, atau mungkin ini entah isu atau mungkin sekedar ketakutan kita saja, bahwa mereka itu sebenarnya juga nggak baik gitu. Mereka ada keinginan untuk menginvasi, atau mungkin mereka juga datang untuk ya hanya mengambil sumber daya atau mungkin membinasakan kita dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya untuk hal seperti ini bagaimana itu, Pak? Kalau menurut saya kemungkinan invasi sebetulnya Oke. kalau mereka terus terfokus ke bumi, rasanya juga rugi sendiri ya. Artinya di Oke. menginvasi bumi misalnya, Hmm. kita tidak bisa bilang bahwa mereka semua ingin menginvasi. Kalaupun ada satu ya atau satu kelompok yang mau menginvasi, saya yakin kelompok yang lain pasti akan juga mencegah hal itu terjadi. Gitu. Oke. Jadi karena memang nggak semata-mata mereka berdiri sendiri ya, pasti juga ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, tentu saja seperti itu ya. Iya, menurut saya Oke, paling oke, tidak oke. seperti itu. Oke, oke Hmm. Pak. Ini sebenarnya obrolan Ya, yang menarik, tapi karena kita keterbatasan waktu, mungkin hmm. kita bisa sambung untuk pembicaraan berikutnya di topik-topik yang lebih hot lagi, gitu, yang lebih Oke, terfokus ya. lagi, kayak gitu. Ya, mungkin kalau untuk teman-teman yang tertarik dengan Beta UFO ini, kemana? Mungkin mereka harus menghubungi mana? Apakah ada Instagram, sosmed, dan lain sebagainya, mungkin, Pak? Ada di Facebook ya, Beta UFO Network gitu. Hmm, Kemudian oke, kalau di Instagram ya Beta UFO Indonesia. Ada channel YouTube-nya oke, juga Beta UFO oke. Indonesia. Oke, nanti mungkin saya akan cantumkan juga, masih saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan bidang UFO, alien, dan mungkin hal-hal yang bersifat astronomi, perbintangan, Ya, ekstraterestrial, dan sebagainya, nanti bisa menghubungi dari kelompok Beta UFO Indonesia ya. ya. Oke, Pak Mm-mm. Nur, aku makasih banget ini. Iya, terima Insight-nya kasih. benar-benar luar Mm-mm. biasa Iya. tentang UFO ini, benar-benar bisa membuka Mm-mm. pikiran kita. Oke, mudah-mudahan nanti nggak keberatan kalau lain waktu Ya, kita undang lagi sebagai narasumber siap. ya, Pak Nur ya. Ya, ya, Oke, siap. Mm-mm. Terima oke, kasih banyak. teman-teman, untuk konten atau mungkin tema tentang UFO atau mungkin bisa dibilang tentang inner earth civilization pada malam hari ini memang cukup luar biasa dengan narasumber yang luar biasa juga. Namun karena keterbatasan waktu, Mas Yus harus akhiri untuk tema pada hari ini. Dan mungkin kita akan jumpa lagi di tema-tema yang mungkin lebih hot dan mungkin dengan narasumber Pak Nur juga dengan tema yang lebih terfokus lagi, yang lebih menarik lagi, hanya di channel Diari Mata Indigo. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten lainnya yang lebih oke lagi. Ya, masih cukupkan sampai di sini. Mas Yus dan Pak Nur pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Sampai jumpa. Salam. Bye bye.